Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita nambah samo. Alhamdulillah kita masih diberikan badan yang sehat, umur yang panjang dan masih berkesempatan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ulang-ulang jo kaji awak untuk pengingat diri awak baca hadis masih dengan awalan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah patahliku. Iko hadis ko dua persi, ado bunyinya yang lain tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi zati. Arti itu tafakkaru, pikirkanlah, cuba pikir, ana dipikir fi khalqillah, dan dipikir itu tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru billah, jangan kamu memikirkan tentang Allah itu. Kalau dalam hadis lain dikatakan tafakkaru fi sifati, pikirkanlah soal sifat-sifatku, kata Allah dalam hadis kursi. Wala tafakkaru fi dzati. Kalau dalam hadis kursi itu kan pakai aku nama itu. Tafakkaru fi sifati, pikirkan, dan bisa wak pikiran itu adalah soal sifatku, kata Allah. Kalau dalam hadis dikatakan tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kamu, bertafakurlah kamu tentang makhluk Allah. Bukan memikian salamu-lamu istilahnya nang kadi cari makhluk Allah. Jadi nan disuruh pikiran tu adalah soal anan diciptakan Allah. Dicaliak dewa, maka disuruh beraja ke alam ko. Alam ko kan makhluk. Disuruh awak beraja ke alam. Dia orang Minang lah dia disabilu sekali. Panakiak pisau sirawi, ambiak galah batang lintah buang, silodang ambiak kaniru. Satitiak jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Dia kasadoi bisa wak barajak. Jadi dipikiran tentang anan Allah ciptakan. Diciptakan oleh Allah Ta'ala, ada langit, ada bumi, ada laut, ada diciptakan oleh Allah Ta'ala kehidupan, ada Allah ciptakan kematian. Bertafakur awak. Makna bertafakur tu merenung awak di situ.
Mambiak pelajaran awak, mambiak iktibar. Kalau bahasa awak mencelik contoh kan sudah, mencelik tuah kana manang. Mencelik analah terjadi, analah diciptakan Allah, analah Allah jadikan. Di situ mangkonya menjadi pembelajaran. Jadi mangko ada manusia diberikan umur yang panjang. Umur yang panjang tentu itu adalah ada kesempatan yang panjang untuk manusia kemudian berfikir, manusia kemudian berenung. Itu jadi hadis ko memang mengingatkan kepada awak. Kalau awak mencari berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian, ada dapat kabar ada orang meninggal, sementara dapat kabar orang meninggal. Berarti itu adalah soal yang diciptakan Allah. Lalu kemudian banyak sekali ayat, ternyata dalam ayat itu Allah mendahulukan mati daripada hidup. Kata-kata mati. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Abah mengko dahulu disebutkan kata-kata mati, baru kemudian hidup. Karena memang untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yuk kita melewati kematian. Jadi maka kata-kata mati itu didahuluan, bahwa memang kini awak sedang memasuki tahap fase hidup. Lalu kemudian untuk memasuki fase kehidupan yang abadi, awak akan melewati yang namanya kematian. Jadi banyak sebenarnya hikmah-hikmah tertentu yang kemudian telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa oleh makna membiak iktibar. Ada pedawak kabar kini. Itu kan diciptakan Allah, dijadikan Allah. Maka dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nan banyaho merasakan mati. Itu disuruh awak merenung soal itu. Disuruh awak memikirkan itu. Supaya tumbuh rasa kesadaran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian ada diciptakan perbedaan antara siang dan malam. Kemudian itu adalah la ayatil liulil albab. Hal demikian itu adalah sebagai ayat, sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, ulil albab. Jadi mangkoi diciptakan Allah langit, diciptakan Allah bumi, diciptakan Allah siang, diciptakan Allah malam, diciptakan semuanya dengan berbagai macam jenis. Memang awak harus merenung. Berpikir awak. Untuk satu, la ayatil liulil albab. Itu adalah sebagai tanda bagi orang yang berilmu, yang mau berpikir. Jadi ulil albab itu adalah orang yang Allah berikan bekal akal, lalu kemudian akalnya penggunaan untuk berpikir. Itulah orang yang ulil albab. Ada juga orang yang punya akal, tapi tidak ada digunakannya untuk berpikir. Berpikirnya berpikir untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Merenung awak. Tujuan kasadonya berbagai macam peristiwa diciptakan Allah. Tentu di situ ada pelajaran. Kalau ada pelajaran, tu marangkuh ke diri awak. Dirangkuh ke diri awak, dibawaan karaso, dibawaan ke diri. Mangkoe diciptakan Allah berbagai macam peristiwa itu. Siapa bisa mengambil iktibar? Tentu orang ulil albab. Banyak kejadian. Ada hujan, ada panen, ada hidup, ada mati, kemudian ada bahagia, ada sengsara. Bagi orang yang punya ulil albab, orang yang berpikir, dia bisa mengambil pelajaran. Bagi yang punya akal, punya dah fikir, tak ada samu je ni. Samu je ni. Sambar handang je. Berarti namanya adalah mereka yang
tidak bertafakur pada apa yang sudah Allah ciptakan. Kalau di dalam hadis kursi dikatakan tafakkaru fi sifati, itu adalah awak bahas supaya bertafakur, merenung, kemudian mempelajari, dan bahasa orang kini membiak mengadopsi sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan dalam Al-Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alaih. Allah kau maha pengasih, Allah maha penyayang. Yang awak tahu-tahu je lah, Allah kau maha pemaaf, Allah maha pengampun, pemberi taubat, penerima taubat, dan segala macam. Tidak ada bagi awak harus mengambil nilai-nilai seperti itu dalam artian sifat Allah, Allah Al-Mutakabbir, Allah sombong, bukan itunya. Tapi awak pikiran kenapa Allah Al-Mutakabbir? Karena memang Allah yang berkuasa, Allah yang menaklukkan semuanya. Dipahami sifat Allah itu, lalu kemudian dibawa ke diri awak. Allah itu adalah Al-Qadir, yang maha kuasa. Berarti awak makhluk, taraso diri awak. Jadi awak pelajari sifat Allah, tahu awak sifat Allah, lalu kemudian awak menyadari tentang diri awak. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisihi, alaih, wahdaniyat. Jadi di dalam sifat-sifat 20 yang awak pelajari, kemudian Al-Asma'ul Husna, ketika awak lah paham Allah itu adalah qiyamuhu bi nafsihi. Awak tidak bisa berdiri sendiri. Awak punya ketergantungan dengan lain. Awak tidak berkuasa dah. Awak ko dia Allah Taala kudrat, maka awak bisa berkuasa. Dia Allah Taala dipinjamkan dia Allah Taala iradat, maka bisa awak berkehendak. Dengan samanya Allah awak bisa mendengar. Dengan basarnya Allah bisa awak melihat. Aja mengecek awak lo nak kasado nak punya, kasadonya punya Allah. Jadi makanya tafakkaru fi sifati. Jadi disuruhnya awak dengan dalam hadis kursi itu awak pikirkan sifat Allah, tahu awak sifat Allah. Lalu kemudian dirasuan ke diri awak. Wala tafakkaru fi zati. Bahwa kau ada larangan jangan kamu pikirkan tentang zatku. Jadi disikokan wala tafakkaru fillah, jangan kamu pikirkan tentang Allah. Bukan tak belajar tentang Allah, tapi jangan dipikirkan tentang zatnya Allah. Apa tu maksudnya? Jangan berfikir Allah bantu Allah. Itu nama adalah aliran mujassimah. Mujassimah ko menjadikan Allah tu babantu barupa. Ada orang awak kan babantu barupa, bapandang baruman, kok dicaliak nampak dia wai taraso, kok batali bisa diri ya diri dan batampu bisa dijinjiang ajaleh ne. Jadi dilarang wala tafakkaru fi zatillah. Kan itu pertanyaan-pertanyaan klasik yang selalu dihadapi oleh Nabi, pertanyaan umat. Sama Nabi Musa ditanya aja, "Ba Tuhan engkau tu, ba bantu bameh ko ameh barong go ameh seperti barang juga bantuan." Ko adoe nampak, ko dia wae taraso dese ko jadi memang dijelaskan Allah di dalam hadis kursi wala tafakkaru fi dzati. Jangan kamu pikirkan itu. Jadi itu lo dari pikiran. Jadi nak kasado lo nak kerpikiran nak offset lo awak kau. Offset konslet anu tu leh konslet tak ada. Kan ada lo orang banyak di bangun tu ko Tuhan ko jauh ada basurak kan. Kan ada lo macam ihan. Tuhan ko jauh untuk mau ko azan yang basurak. Azan ko untuk manusia. Azan ko pemberitahuan. Memanggil diberitahuan wakatulah masuk terus bayang waklai kan tekatu dia itu. Itu kan ada lo dalam ayat Al-Quran, ayat surah Jumat aku baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah.
Bahkan ketika diseru untuk mendirikan solat, salah satunya di hari Jumat, atulah karajuan lain. Kalau lah ada panggilan, lah ada saruan, lah ada azan, pas'au illa zikrillah. Atau pas'au tu bersegeralah kamu, bergegaslah kamu. Atau li zikrillah, untuk mengingat Allah. Aduh wakatue, oh kini wakatue karajo. Tiba panggil Allah, lah tinggal karajo dulu. Pas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Tinggalkan jual beli. Oh awak kau sada mangaleh. Kau memang disabui oleh Allah Taala wa zarul bay'. Jadi kau ada orang nak sada mangaleh. Kalau datang saruan Allah, datang panggilan Allah, bergegas sembahyang dulu. Tinggal dulu mangaleh. Artinya lain masih ada waktu awak beko selanjutnya bisu untuk mengalih. Jadi itu saruan. Itu namanya azan. Lah, jangan beko dianggap de azan mengalih ko. Ada sorak buat Tuhan ni pakak Tuhan ni ko. Itu orang mencimen tu menghina. Dipakaknya je. Iyo, orang nama cemen kadang-kadang nama cemen tu orang awak lah nama. Jadi makanya para luawa menduduanan itu adalah pemberitahuan, ajakan. Lah bagi tahu lu kawak pun tu awak dia tahu emang. Kuanan dia awak ba kalau nak do apa bagi tahu kadang anu je awak. Lalu aku oleh duit tip kemudian ala sebuah siap awak lain. Nah oleh kerana itu mangko jangan dibayangan Tuhan tu jauh. Ndak. Kan ada ditanya tu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, jawab, aku ni dekat. Bahkan dikatakan lebih dekat dari urip mari hawaan betul tadi mari hawaan. Jadi jawabannya Allah itu jauh hendak berjarak dekat. Tak pakai singgungan, muhitul lil alamin. Jadi maknanya yang awak pikirkan itu adalah istilah pikirkan itu pelajari. Yang awak pelajari, yang kemudian yang awak ambil namanya rasa dari situ adalah tentang sifat Allah, tentang apa yang Allah ciptakan. Jadi maka pikir-pikir awak, kan setiap yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang engkau ciptakan itu yang sia-sia. Apa kian yang diciptakan Allah? Wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard. Jadi awak berfikir tentang diciptakan Allah Taala. Diciptakan ada hikmah. Bahkan bahawa kau diciptakan banalo di Allah Taala langau, rangi, samui, tungau. Karena dua pikir dia mangalah dulu rangi. Maka di dalam Al-Quran dikatakan innallaha la yastahi ayyatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan nyamuk, rangi, yang lebih kecil dari itu. Jadi semuanya diciptakan Allah, semuanya punya fungsi, semuanya punya peran, dan manusia kemudian berpikir tentang itu. Mengalulah dibubuhlah di Allah Ta'ala penyakit. Diciptakan Allah penyakit, sakit awak, itulah kadang-kadang pala pendoso awak, itulah mengingat awak, kau sehat dia awak tahu riba. Sombong awak deh. Jom Firaun hanya cegak je taruh. Tak ada sakit-sakit. Alah mengecek jadi Tuhan lo. Jadi kalau orang tak lo marason sakit, nyo orang marason arti pentingnya sehat tu bila katikonya marason sakit. Taraso sakit ni yo bana bersyukur awak ado sehat kuah. Jadi diciptakan di Allah Ta'ala kasadonya tu supaya ada kesadaran dari manusia. Jadi tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia dan diciptakan di Allah Ta'ala.
Tergantung dewa ambil pelajarannya jadi. Ada manusia ko yang positive thinking, husnuzon, babaya sangko. Ada manusia ko yang su'zon, ada nama buruk sangko. Ada buruk sangko ke manusia, ada lo nama buruk sangko kepada Allah. Amo pope mararato dia lah sembayang tio hari tunggang tunggi lapan nek den bansai nyo tarunya marasai nyo cale sianu sembayang yen dak suruh je nak ado do cena dia sasai suruh do ce nak tenjinjak suruh dia do hanyo kayu dia sanang je mau pope jangan dianggap itu ukuran kesenangan. Dalam Islam nama itu adalah istidraj. Mungkin dalam pandangan manusia dalam aspek materi dia senangnya itu nama istidraj. Kalau bahasa pesantren istidraj itu arti kelorongan. Kelorongan kan mereka dia kesempatan yang tak katu. Padahal sebenarnya hal demikian itu di masa depan yang abadi itu yang kemudian merugikan bagi mereka. Awak yang diuji itu mungkin yang terbaik yang Allah berikan. Yang dilakukan doa awak, Rabbana wala tuhammilna, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Hanya buang lu sekali. Jadi mangkonyo ana diciptakan oleh Allah Taala kasadonyo bermakna, kasadonyo berarti. Dia gianyo sakit akan tumbuh dewa rasu arti dari sehat. Diujinya awak dengan berbagai ujian yang lain. Terasu dewa. Mungkin awak ditinggalkan oleh keluarga. Yo arti penting keluarga. Oh lah dulu orang tua awak. Oh yo terasu dewa keberadaan orang tua ko. Yo kadang-kadang awak itu ala nama itu merasa kehilangan ketika sudah tiada. Ketika masih ada awak padiannya biasa-biasanya ayah indu ketika masih ada nak tajalang dah nak tacalia dah nak tasapu nak ala nama itu nak taparatian dah. Tapi ketika mereka sudah tiada baru tarasu dah kehilangan arti penting dari seorang orang tua. Wah penting dah senyuman orang tua, kemudian kasih sayang orang. Ketika lah tidak ada sering itu tumbuh kebutuhan awak terhadap itu. Artinya adalah diciptakan Allah hal demikian dek karena ada pelajaran. Ale dia samui. Ternyata samui itu punya adolo makna. Yang dianggap menggaduhnya kasadoi. Pikir mangalah hewan-hewan nama dua kosadoi diciptakan. Maka Allah menciptakan semuanya tidak sia-sia. Awak lalu bisa mengambil makna, mengambil hikmah, mengambil manfaat atau pelajaran dari semua yang Allah ciptakan. Contohnya kan ada sebuah riset, sebuah penelitian. Yobana memang Allah ciptakan rangi itu. Oh kiranya manusia adalah hidup dengan ada rangi itu. Bukan manusia mati dia dorangi itu, tapi hidup manusia dia dorangi itu. Atau apa pikir manusia? Oh kau digigi awak dorangi, bahas supaya mailah dak digigi awak dorangi. Ada ubek nyamuk ada buai lah. Baralo orang bakar rajo itu. Oh ada samui. Aduh lo ada ubek orang ada bakar kapua tu. Kapua jahit je. Akan berfikir je manusia tu. Baralo orang nak duit dek gara-gara samui tu. Itu je dek gara-gara samui baralo orang duit deh. Bara orang karajo, bara orang menjual kapu ajaib tu. Bar dulu sama suawak dulu mau menjual bek rangi tu macam-macam ada nama putar-putar nama pakaian apa tu? Babakar tu. Pakai siang, bercucuan dah le doh ini le dah. Lah ye. Itu contoh ada nak pakai semprot kai, ada nak pakai reket. Manusia berpikir. Berpikir manusia ada ide-ide. Itu yang ulul albab. Jadi setiap yang Allah ciptakan memang di situ kemudian ada kehidupan di dalam, ada kehidupan di balik.
Kalau orang mencuba metong, cuba detong ko makhluk Allah nan kenek-kenek saja. Nan awak pikiran awak lah. Sedangkan nyamuk tu ada bisa hidup orang ni. Bama kasi hidup bara orang kemudian bakaraju dengan adanya samui, dengan adanya nyamuk atau rangi. Lalu apa ke diri awak dengan adanya awak abak kira peran awak. Adakah dengan adu awak ko ada dipikiran orang? Mampak dan tu orang atau membalak je awak. Sedangkan nyamuk lah ya doyo walaupun nyoka dibunuh namun tapi nyo memang diciptakan Allah proses perkembangbiakannya capek. Ayo, kau mau piriang je, memadik-madik bumi je. Istilahnya nak dulu berdampak ke orang lain doh, berdampak Islam manfaat ke orang lain. Sungguh pun rangi ko diasumsikan inyo tu adalah manggaduh. Sungguh pun dianggap adalah menyakiti. Tapi ada lo manfaatnya di balik itu. Manusia yang punya pikiran lah yang bisa memaknai hikmah di balik semua yang Allah ciptakan. Sia tu ulul albab, mereka yang bertafakkur. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Ada kata-kata wa yatafakkarun. Jadi orang alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Wa 'ala junubihim, termasuk orang yang dalam berbaring. Wa yatafakkaruna, jadi termasuk orang yang bertafakkur, orang yang mau berpikir. Jadi disuruh oleh Allah Ta'ala tu tafakkaru fi khalqillah, bertafakkur awak, memikirkan awak tentang apa yang telah Allah ciptakan. Jadi disuruh siru fil ar, berjalanlah kamu di muka bumi, caliak ana nado di bumi kuah, caliak ke daratan ana nampak wa di daratan, caliak di lautan ana nampak di lautan, caliak dewa ke langit ana nampak dewa di langit. Sejauh sapan caliak awak, nampak dewa lawi, ado lau, ado terumbu karang, adik kosolah macam luar biasa ciptaan Allah. Tu balai satu sisi awak bersyukur, anu kesyukuri subhanallah, bertasbih wa maha suci Allah, luar biasa takjub. Tetapi di dalam awak bertafakur itu banyak nikmat yang Allah berikan untuk siapa? Untuk awak. Mangkuai barandang awak dicaliak kasadoi koko, kasadonyo peruntukan untuk awak. Harus dilestarikan, harus dijaga, harus dirawat. Karena dia bumi dah untuk awak je doh. Ada generasi-generasi berikutnya, anak cucu-cucu awak. Yang orang yang bermanfaat adalah orang yang bisa mewariskan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh anak cucu berikutnya. Tak memunah je doh. Abang kau orang tua waktu berfikir inyo kini mananam anak cucu manuai ditanam karambi. Karambi ditanam orang ada untuk awak akan mati kau mengaku tanam dah kawak gimana nikmati kau. Itu dah banyak egois. Dah untuk diri aja. Tak nyo fikir lo anak cucu berikut memunah kau dijual lah kau untuk awak belum akan menikmati lah mati awak nak dapat calai dah. Padahal awak mewariskan kepada anak cucu awak bermanfaat taruh itulah yang kamu mengalir lo pahalui kawak. Orang dulunya maduan awak kau memunah je. Amarawak nanado je nak pandai ke orang tu. Jangan kamu nambah lai, jangan sampai mengurangi. Kau dah jangan kamu nambah. Memunah na lainnya nah dua bih kasa dua punah gagah. Ya punah gagah. Yo. Baca kagai lah dulu mengko kaiboh ndak do bisa merawat. Nah oleh karena itu iko kan maingian kawa. Jadi kaji ko hadis ko sendiri itu adalah
renungan bagi awak. Jadi disuruh awak berfikir, wadolawi. Jadi celik di daratan. Awak berjalan tu je nak kata celik banyak nak kata celik tu. Tapi setiap awak celik tu kan indak kasada bisa awak mampu hikmah. Sedangkan Nabi Sulaiman berjalan dan nampak samui deh. Dia bisa lo mengecek je bahasa samui. Tak dengar lah deh. Masalah samui ko sendiri. Lalu kemudian supaya jangan sampai terinjak kemudian dipersilahkan dari Nabi Sulaiman. Tahunya aspirasi samui kan. Itu contoh dan awak apa? Makhluk-makhluk yang lain maka ada adab loh. Jadi ada akhlak awak kepada Allah, akhlak awak kepada Rasul, akhlak awak kepada manusia, kemudian ada loh akhlak awak kepada makhluk Allah yang lain. Ada samui. Jadi kejambanannya samui, dia kata samui saya dah berkumpul di kejambanan atau pohon yang berbuah di kejambanan tak boleh. Ada adab ada akhlak ndak namuh sembarang je dah. Berarti awak bertafakur tentang apa yang diciptakan Allah. Kau jabarkan tu panjang. Wala tafakkaru fikir billah. Kalau awak fikir tentang Allah, bantu Allah, rupa Allah itu dan fikir patah liku kata Nabi, maka kamu akan menjadi celaka, kamu akan menjadi binasa. Rusak wadah. Jadi soal konslet kemudian itu putih salai walai itu dia gara-gara mungkin dan memikirkan sesuatu dan di luar kapasitasnya. Kecuali anda nampak lah. Jadi diriwayatkan oleh Abu Shaykh, luar biasa ikut renungan awak yang mengingat kawan. Kalau bicara soal sejarah nabi-nabi sebelumnya, memang kemudian proses pencarian mereka tentang Tuhan panjang. Awak bersyukur awak terlahir awak dari keluarga muslim, keluarga laba agama, kemudian orang tua awak nalai paham lo je kaji, buat cerita awak sebelum petang, kau dan jamaah-jamaah surau Punduang dan rutin iko mewarisi dari analah di kerajuan dia orang tua dulu. Nenek-nenek dulu aktif di surau di warisan, di Kembangan Tarwih. Sehingga awak termasuk namanya adalah ihya atau ihya, menghidupkan surau awak, menghidupkan masyarakat awak, melakukan syiar. Itu bahagian dari mensyukuri nikmat Allah. Bertafakur awak terhadap apa yang Allah ciptakan, berarti dari situ ada rasa bersyukur awak. Wah nak bersyukur awak. Dagi ada Allah Ta'ala wahayat hidup awak. Kemudian awak pergunuan untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah. Itu bahagian dari mensyukurinya. Kalau kemudian manusia kufur, tu orang tidak mempergunuan akal fikirannya. Karena memang yang membuat manusia kau berbeda dengan makhluk yang lain, yang membuat manusia kau menjadi istimewa, itu karena ada akal. Ada akal. Akal itu dipergunakan untuk berpikir. Kalau akal dirusak, dilarang di agama. Karena akal itu dipergunakan untuk memikirkan apa yang diciptakan Allah. Dari situ kemudian manusia bisa mengambil pelajaran. Maka di dalam maqasid syariah atau maqasid syariah, tujuan diturunkannya syariat, adanya awak beragama, menyadaran ke dalam diri awak, ada beberapa hal yang wajib awak jago. Itu salah satunya hifzul akli, menjaga akal awak. Jangan sampai akal awak rusak. Maka dilarang mabuk-mabuk. Karena apa? Mabuk tu membuat rusak akal. Jadi atau maqasid syariah ada hifzun nafsi. Hifzun nafsi itu adalah menjaga nyawa. Jadi
Allah berikan nikmat hayat kawa, nyawa awak ko awak jago, mangko awak jago lo kesehatan awak. Ndak boleh lo awak merusak diri awak do, kemudian awak sakit, kemudian nak muah berubah, berarti ndak ada ikhtiar awak untuk menjaga nyawa awak. Padahal sadar tiap saminit tu je Allah berikan umur awak, itu kesempatan dewa untuk beribadah. Apalagi manusia yang konyol memutuskan untuk bunuh diri, ya tu namanya orang nendak beragamu, tanggai manit. Padahal dilarang oleh Allah Ta'ala, jangan sampai kamu bunuh diri. Itu termasuk akbarul kabair, dosa paling gadang, qatlun nafsi, membunuh diri. Sasik tu frustasi ni nak jalan je. Lalu kemudian khilaf ala salahnya membiak jalan. Kemudian dia putuskan bunuh diri. Itu namanya indak menjaga nyawa. Jangan sampai bunuh diri lagi. Ketika awak sakit, kemudian awak padianya nak padialah lah, malah kau mati je kau nyelai. Bangga kau bobek bandar, itu je nak boleh dah. Aduh nak terdengar-dengar awak nu sana, jangan sampai tak tu, jangan tak dorong-dorong bandar kecek. Kan tak tu kecek awak tu. Kalau dah macam ni, jangan bawa nama pasal sakit kalau awak mati. Iyo awak kau mati je. Tapi sedetik, seminit usia awak, kesempatan hidup awak itu sangat berharga. Nah, jadi maknanya tak boleh ada putus asa. Dijago diri, dijago nyawa awak. Tak boleh bunuh diri. Kemudian kalau dah sakit, didorong untuk berubah. Alai, hifzun nasli, menjaga keturunan itu adalah bahagian dari maqasid syariah. Jangan keturunan awak rusak. Jangan keturunan awak tak mengerti ju agama. Itu kewajiban dia awak. Dan sampai awak punya generasi-generasi yang lama, generasi ini tak beragama, generasi ini tak berkaji, tak tahu aja Tuhan. Maka perlu jago dengan pendidikan. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa lama memaingian wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut kalau di belakang kamu meninggalkan anak-anak cucu yang lemah. Jadi anak-anak cucu awak ni beragama, berpendidikan. Jadi ada ambil hal yang diperhatian tu anak cucu awak. Kalau kau berminat tu awak lihat dan ambil tu. Supaya keturunan anak awak supaya menjadi bagus. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau awak akan mencari minantu untuk anak berusia awak, dipertimbangkan ampe 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Ada perhatian harto Lai bapiti cela menantu iyo perhatian. Alai lihat sabiha atu keturunannya baa para lualo ada bentuk bibit itu. Alai wali jamaliha tampangnya bantu rupa ini para lulo wali diniha dan agamanya. Alai fazpar bizati din dan kali perhatian itu adalah di antara nampek tadi harato keturunan, tampang bantu jurupo agama, mana perlu menjadi prioritas utama fazpar bizatiddin dan kadi perhatian adalah agama taribat yadaka. Kalau lai memperhatian agama salah baik awak. Jadi maknanya para lu awak memperhatikan keturunan dengan mempertimbangkan agama dari kominan tua awak. Itu salah satu ikhtiar awak untuk menjaga keturunan. Alai 5 liha dan awak maqasid syariah itu termasuk juga menjaga harta.
Ko ado awak diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Taala, yo awak jago lo harta awak. Dan namu Allah banyak, kau Tuhan kau kan banyak goma. Allah tanya lah sekolah dia, yalah. Mau cacaya malah tanya ameh tapi lah buah je. Jambi lah durang. Ajang kata katu atau awak je memancang-mancang orang. Baik kabalai ameh je di tangan dia. Wah, ameh je galang-galang dia sadoi. Buat cincin tangan dia. Kan ada tatakah kan ada lo artis yang banyak piti. Buat nilainya tu mulai dari telapak sepatu sampai kepala piti je sudah tu. Ameh dia tahu sianu tagak aku sekian piti. Tu macam-macam orang maliang namanya. Nak boleh lo takah tu lo. Tu sombong balambe-lambe yang banda. Yo kok kayo awak tapi jangan memacam-macam orang nak bangsa ibu lo ti orang bangsa. Nah, jadi perhatian lo tujuan maqasid syariah itu diperhatian adalah agama dan sampai agama menjadi hancur. Nah, jadi termasuk maqasid syariah, termasuk awak babinan tu diperhatian lo tu. Nak kena jago agama awak, nyawa awak, haratu awak, keturunan awak, akal awak. Jadi ada 5 maqasid syariah. Adanya syariat itu ada perhatian itu. Jangan agama awak sampai dirusak, jangan sampai awak kemudian membunuh diri, jangan sampai akal awak dirusak, jangan sampai harta awak dicayahannya. Jangan sampai keturunan awak rusak. Jadi itu tujuan syariat. Ternyata awak mencari menantu diperhatian juga. Perhatian dapat menantu kayu, iyo gagah dari keturunan yang dari alam itu darah biru. Ya biru darah. Kan orang kan darah biru nama. Yo dapat kau dari keluarga orang-orang kayu dari kalangan orang surau lo lah. Kemudian agama taat agak tidak. Inyo alim. Alim dia ada ahli ibadah. Taat beramal. Kemudian gagah lo tulai. Kayu lo tulai dari keluarga yang terpandang. Baju syukur itu lagi. Jadi makanya awak menjaga aspek-aspek demikian itu adalah bahagian dari menjaga agama. Jadi maqasid syariah ado dijago agama. Jadi kasadonya utamanya adalah di agama itu tadi. Nah agama majan kita pikirkan tentang apa yang telah Allah ciptakan. Jadi bahkan takatu pula dalam awak mendapat pelajaran kata Nabi unzur maqal wala tanzur manqal. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Kan adalah pelajaran kau dari orang biasa-biasa aja bisa lo dapat ilmu. Jangan orang aja lihat dari orang ada pangkat aja ndak. Dulu bisa belajar dari peristiwa yang terjadi pada orang lain. Ni orang biasa-biasa aja baraja wak ka pemulung ni, dermawan orang pemulung ni. Takatu bantuannya nyo sederhana je, tapi nyo bisa lo berbagi. Tak bisa baraja dari situ. Berarti jangan dicaliak dari orang dicaliak orang kayu, dicaliak kau kemudian dia cimpili karya ngabun Itu contoh Jadi diperhatian lo dan disampaikannya, dan disampaikan kau tidak hanya kecek dah, tapi anaknya lakukan. Jangan dicalian sia tu namanya posyanunya. Tu nak docalah itu. Abah kecek orang awak talu ayam kau dari mana keluar? Tapi kan talu lah mak mah. Jadi cari dari mana sumber talu kau. Tapi caliak talu kau tadi. Kan ada orang kecian. Jadi ada orang mencontohan hadis kau perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Perhatian hasilnya talue jadi perhatian di mak keluar talua kau. Jadi makanya banyak pelajaran yang sebagai renungan dewa pagi ini bahwa
semua yang diciptakan Allah semuanya memberikan pembelajaran kawa, memberikan hikmah kawa. Semoga awak bisa menjadi makhluk yang terus belajar, yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, dari setiap yang Allah jadikan, sehingga marangkua kadiri awak, kadiri kita bersama, termasuk diri aku sendiri, makhluk Allah yang dhaif, banyak dosa, banyak salah. Semoga kita kasadonyo selalu menjadi hamba Allah yang mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Lah siang hari tapi galung ini hari hujan gala ya. Fa tabiru yaulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.